Emangnya kenapa ya, Pak? Hotelnya bagus nggak, Pak? Gimana ya Bu saya bilangnya? Itu hotel lama, bangunannya lama. Makanya saya heran kenapa Ibu nginapnya di situ. Kalau breakfastnya, Mas, di mana ya? Karena memang Mufidah nggak ngelihat ada restoran. Dan tahu nggak, Mas resepsionis tuh ngomong kayak gimana? Gitu ngomong gini, untuk itu mohon maaf Bu, karena tamu yang makan di bawah 5 orang, kita tidak open restoran. Tapi makanan nanti kita antar ke kamar. Ibu bisa pilih menunya. Hai Mbak, kamu nginep di sini? Iya Mbak, kamu juga? Iya, tapi serem banget Mbak. Aku nggak tahu ini gimana. Kamu ngerasa serem nggak sih? Iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Hai para jin, aku nggak takut. Kami manusia khalifah di muka bumi. Nggak pantas takut sama kalian. Lo kata aku bukan orang aji. Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas nih kisah nyata pengalaman hidup dari seseorang. Oke, kali ini aku mengambil lagi suatu kisah yang berada di aplikasi Thread dengan temanya tuh horor gitu lah. Kalau kalian pengen membaca kisah ini secara langsung, kalian bisa nih klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke isi threadnya. Di sini kita panggil saja nama si pemilik akun thread ini adalah Mufidah. Kisah ini kebetulan Mufidah alami sendiri waktu dinas di Jakarta. Kebetulan waktu pindah kerja di tempat baru, Mufidah sudah jarang dinas ke Jakarta. After COVID, baru inilah Mufidah jejaki lagi Jakarta. Dan dulu biasa nginep di Jakarta Pusat, yang di Jalan Sabang hotelnya tuh banyak banget pilihannya. Sekarang dia tuh harus nyari hotel yang berada di Jakarta Selatan, supaya dekat dengan instansi yang Mufidah kunjungi. Suaminya Mufidah juga sering dinas di Jakarta, tapi dia tuh cuma nginep di hotel depan kantornya dia aja. Jadi suaminya Mufidah tuh nggak tahu hotel mana-mana aja yang worth it. Sambil lunch dan buru-buru juga bolak-balik buka aplikasi bookingan hotel, sampailah mereka berdua di hotel yang bintang 4, tapi harganya murah. Dan Ina tuh ngomong gini sama suaminya, Bi, bintang 5 nih. Hotel zaman dulu sih, tapi semuanya tuh ada nih. Harganya murah lagi. Daripada hotel abal-abal, takut berhantu, sama banyak yang gak benernya. Akhirnya, karena juga pesawat berangkatnya jam 2, Mufidah tuh booking nih hotel tersebut. Jujur li, review dan semuanya bagus banget. Jadi Mufidah nggak nyangka bakal ngalami pengalaman amazing di sana. Singkat cerita, Mufidah tuh datang ke Jakarta tuh sendirian ya. Dan dia tuh mendarat di Jakarta tuh kayak maghrib gitu lah. Kalau kalian nggak tahu maghrib tuh jam berapa, maghrib tuh sekitar jam 6-an gitu lah, 6 sore. Dan malam harinya baru nih Mufidah tuh dapat taksi. Mufidah yang suka ngobrol, ternyata dia tuh juga dapat supir taksi yang suka ngobrol juga. Akhirnya mereka berdua curcol nih di sini ya kan. Ibu mau kemana? Mau pergi dinas kah? Iya Pak, saya dari Sumatera. Iya nih, mau dinas. Ini penginapannya di hotel kah ya Bu? Acaranya di sini? Iya Pak, tapi acaranya nggak di sana. Acara dinas saya tuh di tempat lain. Emangnya kenapa ya Pak? Hotelnya bagus nggak Pak? Gimana ya Bu saya bilangnya? Itu hotel lama, bangunannya lama. Makanya saya heran kenapa Ibu nginapnya di situ. Dalam hatinya Mufidah tuh dia tuh ngomong gini. Duh, jadi worried ah. Tapi Mufidah tuh ngomong gini nih sama Pak sopir ini. Tapi di pinggir jalan besar kan ya Pak? Soalnya hotelnya tuh bintang 5 dan reviewnya bagus semua. Iya Bu, itu hotel bintang 5-nya mah zaman dulu, zamannya Pak Harto. Nggak apa-apa Bu, kali aja sekarang udah direnovasi. Iya ya Pak, semoga aja udah direnovasi. Ratingnya tinggi soalnya Pak, makanya saya pilih di situ. Bu, padahal ada nih hotel punya anaknya Pak Soeharto tapi bagus, baru. Ini tuh hotelnya kekinian sekarang dan bla 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 gitu lah intinya. Lanjut nih perbincangan Mufidah tentang hotel-hotel bagus di Jakarta Selatan sama Pak sopir ini. Gak lama kemudian mereka udah sampai di halaman hotel tersebut. Pak taksinya ngomong gini, Bu udah sampai. Oh, udah ya Pak. Duh, kok gelap banget ya. Iya Bu, memang gelap di sini. Mungkin listriknya mahal Bu, tapi nggak apa-apa. Sampingnya rame kok. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Sopirnya juga bikin
Sampai di pintu hotel, barang-barang sudah diturunkan sama Pak supir tersebut ya kan. Tapi nggak kelihatan satupun penjaga lobi ke ala-ala hotel berbintang. Duh, taksi si bapak tersebut juga udah mulai menjauh. Mufidah semakin merasa sendirian. Ke Jakarta adalah hal yang biasa, tapi malam itu kok beda ya. Auto di sini Mufidah tuh WA nih ke suaminya. Dia tuh ngomong gini, "Bi, so pity me, hotel is so spooky." dan artinya, "Bi, kasihan banget aku, hotelnya serem banget." masuk ke lobi masih terasa memang bekas aura kemewahan 3 dekade lalu. Semerbak bau karpet lama membuat hati jadi tambah gelisah. Levelnya dari 3 naik ke 5 nih. Level ketakutannya maksudnya. Lobinya luas sekali dengan interior dan furnitur zaman dahulu. Jati Jepara. Mufidah yang pernah sekolah di Jogja jadi teringat acara pasar malam di alun-alun keraton. Biasanya selain main biang lala, Mufidah masuk ke rumahnya Nyi Roro Kidul. Begitulah auranya dan tampilannya. Jauh di sudut tuh ada angklung dan alat-alat musik Jawa lainnya. Ruangan-ruangan di lobi banyak yang ditutupi. Sekedar kursi zaman dahulu karena memang tidak digunakan lagi. Sampai nih Mufidah tuh di resepsionis, tidak ada orang sama sekali. Bayangin dengan aura begitu, Mufidah satu-satunya orang yang ada di lobi. Bener, dia tuh satu-satunya yang ada di sana. Padahal belum jam 9 malam. Setelah menunggu beberapa menit, barulah datang mas-mas resepsionis. Dan dia tuh ngomong gini, "Mau check-in, Bu?" "Iya, Mas." Sambil tunjukin aplikasi bookingan hotel, Mufidah tuh nanya-nanya nih ke mas-mas resepsionis ini. "Mas, maaf, kok sunyi banget ya?" "Iya, Bu. Tamu pada keluar atau mungkin pada di kamarnya, Bu." "Mas, kolam renangnya di mana ya? Gymnya di mana? Mungkin pagi-pagi saya pengen nge-gym sama renang." Aslinya Mufidah tuh nggak bisa renang dan memang males nge-gym, tapi berharap masnya tuh ngomong ada, Bu, gitu lah, sebelah sini gitu. Berarti hotel ini tuh masih aman, nggak kayak yang Mufidah pikirkan. Dan ternyata mas-mas resepsionis ini ngomong kayak gini, "Maaf, Bu, kolam renang dan gym kita sedang maintenance, jadi tidak bisa digunakan." "Kalau breakfastnya, Mas, di mana ya?" Karena memang Mufidah nggak ngelihat ada restoran. Dan tahu nggak mas-mas resepsionis tuh ngomong kayak gimana? Dia tuh ngomong gini, "Untuk itu mohon maaf, Bu, karena tamu yang makan di bawah 5 orang, kita tidak open restoran. Tapi makanan nanti kita antar ke kamar. Ibu bisa pilih menunya." Kata mas-mas resepsionis ini sambil menyodorkan list menu di kertas. Mufidah tergugup. Hah? 5 orang aja nggak nyampe? Jangan-jangan Mufidah satu-satunya tamu di situ. Hotel sebesar ini, masa sih? Ketakutan beneran ini. Bukan apa-apa, tapi nggak enak banget. Udah lama nggak dinas, pengennya refreshing ya di hotel kayak gitu lah intinya. Di sini Mufidah udah nggak sanggup berpikir lagi. Dia tuh cuma mau WA suaminya dan dia tuh ngomong gini, "Bi, kata Masnya tamu hotelnya nggak sampai 5 orang. Kayak mana nih?" Tiba-tiba ada tamu keluar dari lift. Seseorang dengan keturunan Tionghoa, Chinese gitulah. Dia jadilah orang nomor 2 yang Mufidah temui di hotel tersebut. Kalau ada yang nanya memang pegawai hotelnya tuh di mana? Gak ada, guys. Cuma satu doang, mas-mas resepsionis ini aja. Dan Mufidah tuh tanya lagi nih sama mas-mas resepsionis ini, "Mas, ini mau check out ya dia?" "Gak tahu, Bu, kayaknya iya." Sebenarnya mau nanya gimana apa dia tuh aman nginep di hotel ini. Ternyata bahasa Inggrisnya dia tuh ya ala kadarnya gitu lah. Terus bahasa Mandarinnya Mufidah tuh kayak gak lancar gitu lah. Jadilah Mufidah cuma bisa ngorek informasi bahwa dia bukan orang corporate, tapi turis yang kena prank aplikasi juga dengan rating hotel. Kasihan pikirnya Mufidah. Sementara hari udah makin malam. Mufidah belum makan dan gak berani di hotel ini, jadinya dia tuh rencana ke mall terdekat aja. Cuma bilang sama mas-mas resepsionisnya tuh gini, "Mas, minta tolong dong kamar aku jangan yang udah lama nggak dihuni, yang baru dipakai gitu ya, please banget." Sampai ke lift, auranya memang beda. Gak ada semilir-semilir wangi hotel, cuma bau pengap. Dalam hati Mufidah, "Liftnya safe kan ya?" dan gak ada nemu seorang pun. Lorong hotel jangan ditanya, udah kosong. Buka pintu kamar dengan baca bismillah. Ya Allah, apes banget, malah hotel begini lampunya redup banget dan cuma ada satu. Gak ada lampu tidur ataupun yang lainnya. Bau pengap juga masih terasa. Furnitur hotel serasa masuk ke lorong waktu.
foto hotel-hotel bintang tapi zaman dahulu. Pas ke kamar mandi, aduh, lebih temeram lagi. Ada bathtubnya. Ya, ini sesuai dengan aplikasi. Harga segini dapat bathtub. Mufidah pikir bisa ala-ala Dita Audina, istrinya Mak Betty kalau lagi berendam. Tapi apa daya, bathtubnya udah warna kecoklatan. Entah dimakan waktu atau bekas apa. Imajinasi Mufidah ngaco entah kemana. Fix. Tanpa babi bu bebo, Mufidah langsung keluar dan ngungsi ke mall terdekat sambil mikirin solusinya. Mau balik turun, masih belum lihat satu manusia pun. Pas di lobi, akhirnya ketemu satu orang manusia. Itu rasanya kayak kamu tuh get lost di padang pasir, terus udah pasrah, terus kamu ketemu orang. Gila, ini Jakarta ya, bukan gurun Sahara. Tapi itu yang dirasakan oleh Mufidah. Jadilah mereka dua manusia yang ada di lobi. Mas-mas resepsionisnya nggak kelihatan lagi. Mufidah langsung negur bahagia kayak ketemu saudara lama. Hai Mbak, kamu nginep di sini? Iya Mbak, kamu juga. Iya, tapi serem banget Mbak. Aku nggak tahu ini gimana. Kamu ngerasa serem nggak sih? Iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Akhirnya sambil menunggu jemputan ojol, mereka tuh ngobrol. Mbaknya juga dinas sendirian. Mbak ini kerja di IKN. Acara di hotel lain sekitar sini. Tapi budgetnya ketinggian, jadi nginep di sini. Dia juga cerita tentang hotel tersebut. Kata temannya, ini memang hotel mewah di zamannya. Cuma udah terbengkalai ditambah gempuran COVID, jadi semakin gak keurus. Mbak ini juga pikir ratingnya tuh bagus, tapi ternyata zonk. Mbak ini mau dijemput temannya. Mufidah yang sendirian ketakutan. Cuma masih waras aja ya kali mau ikut bareng. Padahal baru kenal 5 menit yang lalu. Tapi mereka ngobrol kayak udah kenal lama. Terus mbak ini tuh ngomong gini sama Mufidah. Mbak, kalau kamu gak berani, kamar aku aja di nomor 7. Nanti call aja ya pakai telepon kamar. Iya Mbak, kamu juga ya, kamar aku nomor 6. Dan mereka dipisahkan oleh abang-abang ojol. Mufidah ke mall terdekat, muter-muter sambil nyari sepatu. Terus makan di salah satu restoran. Hari udah makin malam. Di restoran tersebut Mufidah pun tinggal sendirian. Apes banget memang. Hotel sunyi, mall pun sunyi. Ke Jakarta kok kayak ke hutan auranya. Outlet di mall udah pada tutup semua. Lampu udah pada dimatiin. Mufidah tetap di kursi restoran tersebut. Makan santai karena masih ada pegawainya. Suaminya yang lagi video call tuh udah protes. Dia tuh ngomong gini, udah balik hotel aja sekarang. Apa malam-malam gini masih di luar? Ini Jakarta, Mi. Pulang terus makan di hotel aja. Ya Allah, Bi. Emang ketelan makan di hotel? Adek takut. Di sini aja dulu sampai mbak-mbak restorannya tuh pulang ya. Gak lama nih restorannya tuh tutup. Aduh, padahal ngelihat manusia lain tuh udah rasanya kayak lega banget. Berhubung ada kerjaan yang harus dikerjakan juga, mau gak mau Mufidah harus balik ke hotel. Mau pesan hotel lain juga gak jadi. Selain budget yang mubazir, juga pikirnya udah ruwet, badannya udah capek, dan gak bisa percaya sama aplikasi lagi. Mufidah tuh ngomong gini, udah di sini aja 1 malam kali ya, besok pindah. Balik ke hotel masih sama dong, sunyi sepi sendiri, gak ada orang sama sekali. Mufidah manggil resepsionis dan nanya, Mas, ada mbak-mbak tadi yang di kamar 7, boleh tahu nomor kamarnya Mas? Tadi udah janjian. Disebutlah nomor kamar, amazing memang. Jangan-jangan dia satu-satunya penghuni di lantai 7 dan Mufidah di lantai 6. Sampai di kamar, Mufidah memberanikan diri. Hai para jin, aku nggak takut. Kami manusia khalifah di muka bumi, nggak pantas takut sama kalian. Lo kata aku bukan orang aji. Itu kata Mufidah dalam hatinya. Mufidah hidupkan TV kesemutan dan acaranya cuma TV nasional aja. Kirain bisa nonton YouTube kali ya. Rencana dengerin ustadz ataupun murotal. Udahlah yang penting rame aja dengan acara yang ada. Mufidah gedein volumenya tuh segede-gedenya. Teringat belum isya dan mukena ketinggalan. Jadilah Mufidah tuh telepon resepsionis dan minta alat sholat. Dan resepsionis tuh ngomong gini, baik mbak, nanti kami antarkan ke kamar ya. Wah, alhamdulillah juga ada mukenanya. Syukurlah nggak lama bel kamar bunyi. Mas-mas resepsionis ini antar mukena dan sajadah. Mufidah ucapkan terima kasih. Dan begitu lihat mukena dan sajadah tersebut, dia tuh langsung terkejut. Mukenanya mukena model seketik guys. Udah jadul banget. Modelnya pun lurus nakutin. Kayaknya usia mukena tersebut tuh udah seumuran sama hotel tersebut. Sajadahnya juga. Ya Allah, biasa sholat di masjid memang memilih
pilih masjid yang mukananya rapi dan wangi. Udahlah makin insight aja ya kan. Mufidah sholat di atas tempat tidur. Beneran sholat di atas tempat tidur hotel. Kalau anak kantor tahu pasti ngakak lah mereka. Selesai sholat, Mufidah kerja sebentar. Ditemani dengan suara TV high volume. Satu lagi HP mutar podcast. Satu lagi HP putar murotal. Kenapa nggak putar murotal tok? Di sini Mufidah tuh takut kalau jinnya tuh bereaksi. Seriusan, sekitar jam 12 lewat, Mufidah udah ngantuk berat. Tidur nggak berani masuk ke dalam selimut. Selain takut ada apa-apa, juga ngerasa kurang higienis saja. Sebenarnya Mufidah sudah sempat telepon orang hotel karena kesal banget dapat paket lengkap, spooky, dan nggak bersih. Cuma pihak hotel minta maaf karena kekurangan staf pasca COVID. Mau buat rating biar nggak pada ketipu, Mufidah urungkan karena kasihan. Walaupun sebenarnya kesal, seharusnya mereka tuh bisa tutupin kekurangan hotel ini dengan kelebihan yang lain, yaitu bersih. Mufidah perhatikan telepon kamar tersebut, versi jadul, tapi lebih canggih sebenarnya dari yang sekarang. Pikiran mengambang ke masa jaya hotel ini. Mungkin kalau sekarang diibaratkan rate-nya tuh 3 jutaan sekamar ya kan. Mungkin ya bisa nginep di sini cuma bos-bos besar aja. Karena penasaran, akhirnya Mufidah tuh Google nih, hotel bla 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 gitulah. Yang muncul di page pertama Google adalah berita kematian pejabat X di hotel tersebut. Allahu Akbar ya kan. Di scroll-scrollnya isinya tentang itu semua. Pejabat itu lagi dinas dan tiba-tiba ditemukan sudah tidak bernyawa. Kasusnya memang diusut tuntas sampai di visum. Amazing lah ya kan. Nyeselah nih Mufidah tuh buka Google, makin merinding ya kan. Suasana memang gak enak banget sampai jam 2 lewat kali Mufidah baru bisa ketiduran. Tiba-tiba kebangun sekitar jam 3 karena ada suara serem cekikikan. Sambil ngantuk, Mufidah samar-samar ngelihat kayak TV-nya tuh lagi tayangin film hantu. Gak ngerti kayak film hantu zaman Susana gitu lah. TV-nya tuh memang Mufidah hidupin terus biar gak sunyi. Tapi teringat terakhir tuh udah bersemut doang layarnya karena siarannya tuh udah habis. Bulu kuduknya Mufidah tuh merinding banget. Ajaib kali lah bisa kebetulan kayak gini. Mufidah putar ayat-ayat murotal. Udah menyerah lah Mufidah ya kan. Terus ketiduran lagi nih Mufidah. Gak sadar jam berapa. Mufidah kebangun lagi. Ada suara air hidup di kamar mandi. Saking lelahnya Mufidah gak sanggup buka mata dan gak sanggup ngapa-ngapain. Badannya udah kayak pingsan. Teringat berbagai pengalaman spooky Mufidah, tapi baru kali ini Mufidah sendirian. Yang Mufidah tahu dalam agamanya, manusia dan jin tuh beda alam. Dan manusia adalah pemimpin di muka bumi. Ibaratnya jin dan gengnya sehebat apapun sebenarnya takut sama manusia. Dan jin ini makan rasa takut dari manusia. Rasa takut itu akan jadikan energi untuk dia bisa menunjukkan dirinya. Kajian Ustadz Khalid Basalamah tentang jin yang pernah Mufidah dengar. Intinya kita jangan takut karena sebenarnya kita lebih mulia. Ibarat bos, kalau ketakutan sama anak buah malah kehilangan wibawa dan malah sering dikerjain sama anak buahnya. Begitulah kita dengan jin. Dan Mufidah nggak mau dong dikerjain oleh mereka. Dan Mufidah ngomong gini, "Woi, jangan ganggu aku. Manusia lebih mulia dari kalian." Habis itu Mufidah udah ketiduran lagi. Habis terbang ya kan, terus mutar-mutar mall seharian, terus buat laporan. Mana besoknya ada meeting penting yang harus Mufidah handle. Masalah kantor yang lebih besar dari setan-setan ini, pikir Mufidah saat itu. Masa bodoh lah. Sambil anyep-anyep Mufidah lihat ada sosok putih di sampingnya Mufidah. Ini selimut atau bantal? Karena memang Mufidah kelilingin badannya dengan bantal dan selimut. Ingat kan masa zaman kita tuh kecil? Kalau ketakutan itu akan jadi tameng dari setan. Mufidah tutup mata lagi dan ngeliat udah nggak ada lagi. Berarti bukan bantal ataupun selimut dong. Mufidah ambil bantal. Mufidah masukkan muka dalam-dalam dan masuk ke selimut. Karena takut ntar kaki Mufidah ada yang narik lagi. Soalnya pernah ngerasain dulu lagi tidur tiba-tiba kaki ada yang tarik. Udah kelelahan akhirnya Mufidah tuh tidur pulas. Gak pulas-pulas amat sebenarnya. Cuma gak inget lagi apa-apa yang mengganggu. Berharap cepat subuh dan pagi. Biasanya mereka takut sama mentari. Jelas Mufidah telat bangun. Mandi pun masih ketakutan sebenarnya. Teringat tadi malam. Kalau gak mandi malah gak mungkin lagi. Mau WhatsApp si bos dan bilang kayak gini. "Do you know sir, my hotel is so spooky. I can't sleep. Sorry
sorry if I'm late, yang artinya, tahukah Anda tuan, hotel saya sangat menyeramkan. Saya tidak bisa tidur. Maaf jika saya terlambat. Tapi Mufidah tuh nggak jadi ngelakuin ini. Yang ada dia tuh cuma ngegerutu dalam hatinya. Gara-gara si bos bilang budget hotel cuma 600 sampai 700 ribuan, padahal dia nginep di hotel rate 1,5 juta. Makanya Mufidah jadi kesusahan cari hotel dan berujung dapat hotel yang kayak gitu. Tapi begitu Mufidah konfirmasi ke finance, ternyata budget hotel luar kota 1 juta dong. Pengen fan breakfast sambil nge-gym atau berenang kan enak. Gak lama breakfast datang. Mufidah pikir dikasih nasi bungkus atau nasi kotak. Ternyata tata rapi di atas piring dan staf hotel yang kelihatan ramah dengan penampilan sederhana tapi seragam membuat Mufidah terenyuh. Semua kemarahan tentang hotel ini tadi malam berubah menjadi iba. Mufidah lupa apa Mufidah kasih tip ataupun enggak ke bapaknya, tapi yang jelas ngebuat Mufidah keluar dari hotel dengan hati ikhlas. Pas ke bawah, Mufidah ngeliat ada manusia. Nggak rame tapi ada sekitar 3-4 orangan. Rata-rata orang keturunan Tionghoa yang kayaknya lagi liburan kena prank aplikasi. Dan seharian Mufidah nanya rekom hotel lain ke temannya ataupun saudara. Nggak percaya lagi dengan aplikasi bookingan hotel. Mending rekom langsung dari orangnya. Baru dapat hotel yang fix tuh jam 8 malam. Dan maha baik Allah, hotel kedua bagus banget. Banyak manusianya. Makannya juga mewah dari berbagai macam negara. Fix lah hotel ini yang bakal Mufidah nginep kalau lagi ke Jakarta Selatan. Sambil berharap hotel itu dengan resource yang luar biasa sebenarnya bisa berfungsi dengan baik. Kalau nggak hotel, setidaknya bisa dijadikan apartemen mewah tapi low price. Pasti full. Oke guys, gitu aja isi tweetnya. Pesan hidup apa sih yang bisa kita ambil dari ceritanya Mufidah ini? Hati-hati dengan tempat baru. Tidak semua tempat yang tampak biasa bisa benar-benar biasa. Terkadang kita terlalu menganggap enteng tempat asing, padahal ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Cerita ini jadi peringatan bahwa kita harus tetap waspada, apalagi di tempat baru, terutama yang punya energi atau sejarah kelam. Jangan lupa doa dan perlindungan diri. Dimanapun kita berada, jangan lupa untuk berdoa dan meminta perlindungan dari Tuhan. Ini bukan cuma bentuk keimanan, tapi juga semacam perlindungan spiritual. Dalam cerita, mungkin jika tokoh lebih rajin berdoa sejak awal, suasana mencekam itu bisa sedikit berkurang. Kita tidak pernah benar-benar sendiri. Kadang kita merasa sendirian, tapi sebenarnya tidak. Ini bisa diartikan secara horor maupun filosofis. Ada mereka yang melihat kita dari dunia lain, tapi juga bisa dimaknai bahwa setiap tindakan kita diamati, baik oleh orang maupun oleh yang maha melihat. Ikuti intuisi. Kalau kamu merasa sesuatu tidak beres, kemungkinan besar memang benar. Insting ataupun firasat itu seringkali jadi sinyal awal. Dalam cerita, saat tokoh merasa tidak enak dari awal, itu seharusnya bisa jadi tanda untuk lebih hati-hati. Setiap tempat punya ceritanya. Jangan menilai dari tampak luarnya saja. Hotel itu tampak biasa, bahkan agak mewah dan klasik. Tapi di balik kemewahannya, ada cerita lama yang mungkin sudah terkubur dan tak diceritakan lagi. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai apapun dari luarnya saja. Oke, sampai sini aja perjumpaan kita kali ini. Gimana pendapat kalian mengenai cerita ini? Komen di kolom komentar ya guys. Sebelumnya, terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir, dan terima kasih banget buat kalian yang sudah memberikan kritik maupun saran mengenai beberapa kesalahan aku yang menurut kalian tuh nggak cocok. Dan dari kritik dan juga saran kalian kan aku gunakan nih sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi dan bisa memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat buat kalian. Kalau nih kalian tuh ada ide atau mungkin kalian pengen menceritakan pengalaman hidup kalian dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian tuh kirim cerita kalian di akun email aku, yaitu tridiansi502@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye. Hotel is so spooky. Bahasa Indonesianya ya. Gue juga belibet ngomongnya nih. Lidah gue kesleo.